Sudah terlihat belum barcode-nya? Sudah, Pak. Silakan coba di-scan, bisa nggak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Silakan yang absensi saya ambil dari scan untuk ini karena langsung dia otomatis masuk ke dalam Igrasias untuk tanda kehadiran ya. Silahkan di scan menggunakan aplikasi di handphonenya. Kita akan mulai tepat pukul 14.42. Saya akan beri kesempatan teman-teman yang lain untuk 2 menit hadir ke dalam dan untuk scan barcode-nya sebagai tanda kehadirannya. Baik, saya rasa cukup ya. Silahkan Anda menyalakan kamera sekarang. Saya supaya ingin tahu wajahnya teman-teman dulu. Kita nyalakan kamera ya. Yang merasa tidak bagus sinyalnya nggak apa-apa, nggak usah. Yang bisa aja. Oke. Terima kasih sudah menyalakan kamera. 27 orang yang hadir, yang lain nggak tahu kemana ya. Oke. Baik, kalau begitu saya coba untuk masukkan di chat. Ada nggak ya di chatnya? Oke, saya ambil capture dulu ya. Bentar ya. Baik, kalau gitu saya capture dulu ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kalau begitu kita masuk ke materi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Baik, Pak. Baik ya, sehat semua ya. Nggak ada yang sakit ya. Mudah-mudahan kalian juga dalam kondisi sehat ya semuanya. Oke, sebentar. Oh ya ini message. Saya coba untuk masukkan message. Apakah bisa ya masukin ini apa? Oh nggak bisa ya ternyata. Bisa share foto. Hanya di ini kayaknya bisa share foto. Di mana? Di Zoom. Oke, sebentar. Mungkin saya bisa share ininya. Untuk teman-teman yang mungkin baru hadir.
Bentar ya. Oke, saya coba untuk masukkan QR code-nya tadi. Mudah-mudahan bisa. Oke. Bentar ya. Ya, ke sini. Oke, bagi yang baru hadir, link untuk QR code-nya untuk di-scan ada di kolom chat ya. Jadi silahkan Anda masuk ke situ menggunakan, kalau menggunakan laptop langsung dibuka, insya Allah nanti bisa keluar QR code-nya. Ya, nanti bisa keluar QR code-nya. Terus Anda bisa scan menggunakan handphonenya yang ada di aplikasi MyTelU-nya. Baik, kalau begitu saya akan mulai ya, teman-teman. Jangan lupa untuk absen ya, bagi yang belum absen melalui MyTelU menggunakan QR code-nya. Link QR code sudah ada di kolom chat. Di kolom chat yang ada di Google Meet ini maksudnya ya. Baik, kalau begitu teman-teman. Terima kasih minggu lalu sudah bersedia untuk asinkronus dan menyelesaikan semua kuliahnya di LMS ya. Alhamdulillah saya lihat semuanya cukup aktif, semuanya sudah mengerjakan. Setelah ini juga jangan lupa untuk kalian menyelesaikan LMS-nya ya. Jadi kuisnya saya buka sampai jam 9 malam. Tapi bukan berarti terus kalian bisa bersantai ria. Silahkan segera lebih cepat lebih baik daripada lupa nanti gitu ya. Karena daripada nanti merepotkan saya untuk membuka lagi gitu ya kalau misalnya kalian belum selesai. Baik. Tema hari ini atau bahasan yang kita akan yang akan kita diskusikan gitu ya. Itu adalah, saya share dulu. Bukan hal yang tabu sih sebetulnya untuk kalian ya. Adalah ini dia. Bukan, ini mah yang kemarin ya. Betul nggak sih kreativitas? Salah. Bukan. Sebentar. Apakah betul berpikir kreatif? Sebentar saya cek dulu ya. Kalau nggak salah ya. Mohon maaf. Ya, kita akan berbicara masalah berpikir kreatif. Betul sekali. Oke, nah. Di pertemuan 7, sudah terlihat semuanya? Sudah terlihat di layar? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih kalau begitu. Baik. Saya mau tanya dulu nih. Sebentar, saya jelaskan dulu ya. Kalau menurut Munandar, tahun 99 yang ada di bukunya atau di tulisannya, kreativitas itu sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, asosiasi baru berdasarkan bahan, informasi, data, atau elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi hal yang lebih bermakna dan bermanfaat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kepada kalian. Tolong yang aktif, tolong yang bisa memberikan pendapat. Kalian ini kan mahasiswa Fakultas Industri Kreatif. Wah, ini erat banget dengan apa yang kalian alami atau yang kalian jalani selama 4 tahun gitu ya di dalam sebuah hidup kalian untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dikembangkan ketika kalian keluar atau lulus dari FIK gitu.
Nah, menurut kalian ya, kalau ini kan menurut Nandar ya. Nah, kalau menurut kalian, apa sih kreativitas itu? Coba, ada yang bisa berpendapat nggak? Yuk, silahkan. Ini kita diskusi dan berbagi pengalaman menurut kalian, apa sih gitu ya? Oke ya, apa kira-kira? Oh ya, yang mau masuk menggunakan email non yuk, mohon maaf saya tidak bisa admit ya, karena kita sudah berjalan berkuliah. Silahkan dikasih tahu temannya, masuknya pakai email you aja biar mudah langsung masuk, nggak perlu di admit. Oke, silahkan teman-teman. Ada yang mau bercerita atau mungkin yang mau berpendapat? Udah kuliah berapa semester nih? Masa nggak tahu sih? Kira-kira makna kreativitas buat kalian tuh apa sih gitu? Silahkan. Ada siapa tadi ya yang rajin masuk? Gimbar. Muhammad Rizky Gimbar. Ada nggak? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Yuk, 2 orang lagi. Saya butuh 2 orang lagi supaya muncul kata kuncinya. Ayo, silakan teman-teman. Semakin lama berarti nanti kuliahnya ini ya. Ayo, silakan. Yuk, tidak ada. Masa sih nggak ada yang tahu apa itu kreatif? Maksudnya bukan yang tahu ya. Apa yang menurut kalian tentang kreatif itu apa sih gitu loh. Ayo dong, silakan. Ada satu lagi. Coba, Ya, silakan coba. menurut saya itu kreativitas adalah rangkaian atau hasil cipta ide manusia yang nantinya dapat menciptakan sebuah keterbaruan atau inovasi. Keterbaruan atau inovasi. Kemampuan manusia untuk keterbaruan dan inovasi. Oke, good. Hampir sama ya, keterbaruan dan inovasi. Oke, yang lain coba. Satu lagi. Saya butuh satu lagi, teman-teman. Yuk, kira-kira apa menurut kalian? Saya Pak, Boleh, silakan. desain kreatif menurut saya itu yang belum pernah dibikin orang lain atau lebih ke arah orisinilitas sih Pak. Lebih ke arah orisinilitas ya? Betul Pak. Betul. Oke, terima kasih teman-teman untuk masukannya. Jadi kreativitas itu adalah sesuatu yang dihasilkan untuk menghasilkan sebuah inovasi, belum kepikir sama orang lain, ide-ide yang mungkin untuk menjadi sesuatu yang baru gitu ya, pembaruan dan lain sebagainya. Coba kita lihat ke bawah. Oke, ini menurut Albert Einstein bahwa kreativitas merupakan aktivitas kognitif diri individu yang melahirkan gagasan, betul tadi, gagasan, lalu proses
metode ataupun produk baru yang efektif. Betul, kebaruan yang bersifat imajinatif dan integrasi yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Kata kuncinya adalah teman-teman, yaitu adalah pemecahan suatu masalah. Ya, jadi orang kreatif itu adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah. Dalam artian, berarti dia menemukan sesuatu yang baru, menemukan hal yang inovatif itu kan yang baru ya, yang belum ada, yang orisinal gitu ya, sehingga dia menghasilkan sesuatu karya yang dapat bermanfaat untuk dirinya maupun lingkungan di sekitarnya atau orang lain. Tapi kalau kita melihat hal seperti ini, berarti kalau teman-teman sudah bisa memberikan sesuatu, melakukan sebuah proses atau metode untuk menghasilkan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan gagasan yang cemerlang, untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa, berarti karya itu atau produk itu berarti adalah sebuah hasil pemecahan sebuah masalah sebelumnya. Otomatis teman-teman, kalau seperti itu berarti harusnya, setuju nggak dengan pendapat saya? Harusnya orang-orang kreatif itu akan lebih mudah menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya. Benar nggak? Setuju nggak? Kenapa? Kalau kita sudah punya sesuatu yang kreatif, orang kreatif itu kelebihannya adalah berusaha untuk keluar dari masalah dari menggunakan sesuatu ide-ide yang cemerlang, gitu ya. Menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak, cara-cara yang sesuai agar bisa memecahkan sesuatu masalah. Oke ya. Mungkin kalau orang ekonomi caranya adalah dengan uang gitu ya, dengan bagaimana mengatur keuangannya. Bagaimana caranya untuk mengatur kehidupannya, kalau manajemen dan sebagainya. Tapi kalau orang kreatif, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan ide-ide yang kreatif dari yang dia punya, gitu ya. Nih, saya berikan contoh misalnya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sifatnya nggak bisa kita hadapin dengan mudah, gitu ya. Dalam hal misalnya berkuliah. Kuliah ada yang bingung banget nggak bisa diselesaikan. Contohnya misalnya teman-teman lagi menghadapi kesulitan perekonomian. Ya maaf ya, bukan berarti menyinggung, tetapi misalnya keluarga sedang menghadapi kondisi perekonomian karena pandemi misalnya. Kira-kira seperti apa sih ide kreatifnya supaya untuk menangani pandemi tersebut gitu ya. Contoh nih, aduh harus beli kertas, waduh harus beli bolpen, harus beli alat gambar dan lain sebagainya. Salah satu ide kreatifnya misalnya adalah teman-teman berusaha untuk mengakomodir contohnya gitu ya, ada teman yang mungkin yang mampu gitu ya, kesulitan untuk cari kertas tapi kamu tahu gitu untuk mencari kertas di mana. Oke, ide kreatifnya muncul tuh, ide bisnisnya muncul. Kalau butuh kertas ke saya aja gitu ya. Oke, harganya lebih murah, nanti akan saya carikan gitu ya, beli kertasnya di mana, alat gambarnya di mana dan sebagainya. Nah, tapi harus ordernya banyak kan ya, supaya nanti saya bisa juga mendapatkan keuntungan, supaya saya bisa menutupi kebutuhan saya juga, karena kebutuhan ekonomi lagi mendesak nih, kebutuh gitu ya. Nah, ide-ide kreatif seperti itu kadang-kadang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, untuk mencari solusi lepas dari permasalahannya untuk mencapai tujuan tertentu. Apakah itu boleh, Pak? Boleh. Itu halal gitu ya, selama itu adalah tidak merugikan orang lain dan itu ikhlas yang memberikan, dalam artian itu sebuah pertolongan untuk teman sendiri, tapi mendapatkan keuntungan karena jasa yang kita berikan, itu boleh, itu halal. Nah, itu salah satu contoh ketika kita harus menghadapi sesuatu yang mendesak. Gitu ya. Oke, itu salah satunya. Jadi, kalau bisa dikatakan kreativitas, kalau menurut saya kreatif itu tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang keilmuan, tapi menghadapi sebuah kehidupan untuk menyelesaikan permasalahan kita itu juga bisa diadakan dengan menyelesaikannya dengan proses kreatif. Kurang lebihnya begitu ya, teman-teman ya. Oke, mahasiswa kreatif.
mampu mengumpulkan beberapa gagasan melalui proses melengkapi hingga membuat kebaruan, inovasi, lalu mampu menciptakan suatu kombinasi baru berdasarkan konsep yang ada, mampu menghasilkan sesuatu pemikiran atau produk hasil berpikir yang berdaya guna gitu ya. Apakah tadi jasa yang kita berikan lalu kita menghasilkan keuntungan dan itu menutup kebutuhan keseharian kita untuk menutup kekurangan kita, itu termasuk produk, ya itu adalah produk, itu adalah hasil berpikir kalian gitu ya, yang dapat digunakan oleh pribadi, seperti itu kurang lebihnya. Menjadi lebih enak, lebih mudah dipakai, mempermudah, memperlancar, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, dan mendatangkan hasil yang lebih baik atau lebih banyak. Nah, itulah proses kreatif teman-teman. Intinya, way to positive way to positive product gitu ya. Jadi menghasilkan sebuah produk yang positif. Produknya apa? Macam-macam, apakah itu jasa, apakah itu karya, apapun itu yang bisa memberikan sesuatu nilai positif gitu ya teman-teman ya, memberikan value gitu ya. Oke. Menumbuhkan berpikir kreatif. Bagaimana caranya? Yaitu melatih cara berpikir yang lancar, fluensi. Latih cara berpikir yang luas, fleksibel, jangan kaku, berusaha untuk open mind gitu ya. Jangan berusaha merasa saya selalu benar. Biarkan orang memberikan saran dan kritik yang membangun untuk kita. Gitu ya. Gunakan ide pribadi asli, originalitas. Yakin diri atas hasil pemikiran pribadi, ya, tidak mudah putus asa, menyelesaikan persoalan tanpa bantuan khusus dari orang lain. Berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Oke, kita punya indikator memiliki kreativitas nih menurut pendidikan nasional gitu ya. Seluruh poin indikator terpenuhi dan saling terintegrasi, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar, sering mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberikan banyak gagasan atau usul dalam suatu masalah, mampu menyatakan pendapat secara spontan atau tidak malu-malu. Nah, salah satu ini ya, berarti tadi yang sudah menyatakan pendapat sudah teruji nih kreativitasnya gitu ya, berusaha untuk menyampaikan pendapatnya, itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang kreatif gitu ya. Makanya ketika teman-teman melakukan sebuah forum atau ada di dalam sebuah forum seperti ini, teman-teman berusaha untuk sampaikan pendapatnya. Kalau diminta pendapat, sampaikan pendapatnya gitu ya. Dan tidak perlu malu. Karena apa? Karena ketika kalian sudah menyampaikan, berarti kalian ada usaha untuk memberikan ide kreatifnya kepada yang bertanya atau yang menampung diskusi, yang memimpin diskusi tersebut dan sebagainya. Mempunyai dan menghargai rasa keindahan, ya kita sudah tidak asing lagi dengan keindahan ya. Sehari-hari kalian berkuliah juga dengan hal yang sifatnya estetika gitu ya, mempunyai pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya tidak terpengaruh orang lain gitu ya. Intinya punya prinsip gitu ya, punya sesuatu yang logika berpikir yang dimiliki untuk disampaikan atau untuk yang diolah lebih jauh untuk menghasilkan sesuatu yang positif, yang bermanfaat untuk orang lain maupun diri sendiri. Memiliki rasa humor yang tinggi. Wah, ini ya. Jadi salah satu indikasinya adalah memiliki rasa humor yang tinggi. Jadi ketika kita masuk kuliah, mau kemanapun aja, berusaha untuk membuat orang selalu senang dekat kita. Nah, kenapa? Rasa humor yang tinggi itu adalah indikasi orang-orang yang suka bukan istilahnya bukan apa ya, bukan suka begejekan, bukan, tetapi itu menunjukkan bahwa sesuatu yang humble itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan mudah untuk menyelesaikan, menunjukkan hal yang sesuatu sifat atau karakter yang mudah untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya, tanpa harus menunjukkan bahwa dia dalam tekanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mempunyai daya imajinasi yang kuat, udah pasti teman-teman udah punya semua nih ya, terasa semua ketika kuliah. Mampu mengajukan pemikiran, masalah yang berbeda dari orang lain. Original gitu ya. Berusaha untuk menjadi sesuatu, apa ya, aku harus bikin apa yang beda dengan yang lain. Intinya seperti itu ya. Lalu dapat bekerja mandiri, senang mencoba hal baru, mampu mengembangkan atau merinci sesuatu gagasan. Nah, mari menjadi mahasiswa yang mampu berpikir kreatif dan mengembangkan solusi yang bermakna di lingkungan. Kurang lebihnya begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan ajukan pertanyaan dan sesuai dengan yang tadi yang disampaikan, yang mampu
Berarti kalian yang mampu mengungkapkan pendapatnya, berarti kalian adalah ciri-ciri orang yang kreatif. Jadi tunjukkan aktivitas, bukan licik. Gitu ya. Kalau licik berarti ada yang dirugikan. Gitu ya. Misalnya contoh nih, licik itu seperti apa? Ada temen yang punya ide, wah kayaknya menarik tuh idenya gitu ya. Sebelum disampaikan idenya ke dosen, saya duluan deh supaya yang saya dapat dapat kreditnya. Jadi dia nggak bisa nerusin idenya, saya yang pakai idenya. Nah itu licik namanya, berarti ada yang dirugikan. Tapi kalau cerdik, wah idenya bagus ya. Wow, saya harus bisa lebih dari itu deh. Itu cerdik tuh. Gimana caranya ya? Bukan menjiplak atau menggunakannya, tetapi berusaha untuk mengambil bagaimana cara teman kita berpikirnya, mencontohnya, untuk bisa kita serap ilmunya, lalu kita kembangkan. Sehingga akan lebih baik dari yang ada. Gitu. Itu cerdik namanya. Tapi tidak merugikan. Kenapa? Idenya itu tidak digunakan sama kita, tetapi kita menggunakan cara berpikirnya, cara dia mencari solusinya, kita serap, kita gunakan untuk mencari sesuatu yang baru, yang lebih dari itu. Nah, itu namanya cerdik. Ya, tapi tidak dirugikan. Kenapa? Idenya dia tetap jalan dan bisa digunakan. Tapi kita punya ide yang lebih brilian berdasarkan hasil referensi ketika kita melihat punya dia, gitu ya. Nah, tapi tidak menjiplak. Nah, kalau menjiplak itu licik namanya, gitu ya. Kalau menjiplak itu licik. Tapi kalau kita mengembangkan hasil kreasi orang untuk bisa jadi lebih baik, namun tidak ada indikasi menduplikasi atau memplagiasi, itu namanya cerdik. Nah, ya. Ada lagi selain cerdik itu ada kata cerdas. Nah, kalau cerdas lebih dari itu gitu ya. Jadi bisa lebih memformulasi supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih brilian lagi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Oke, ada lagi nggak? Good, pertanyaannya baik gitu ya. Jadi pilih yang mana? Mau cerdik atau mau licik? Ya, jadi kalau licik itu merugikan orang lain karena plagiasi, karena tidak halal gitu ya, atau haram gitu ya. Tapi kalau yang cerdik itu adalah berusaha untuk meningkatkan ya dari apa yang kita punya ya, berdasarkan referensi dari orang lain gitu ya. Maksudnya referensinya ketika kita mendapat idenya dari orang lain, ketika dia dapat ide seperti itu. Bukan berarti kita pakai idenya, tapi kita kembangkan lagi supaya menghasilkan sesuatu yang lebih original, lebih baru, dan lebih mutakhir kan gitu ya, lebih lebih oke gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada, teman-teman? Ada nggak? Oke, kalau tidak ada, saya mau tanya nih. Silahkan bagi yang merasa
bisa menjawab atau mau mengungkapkan pendapatnya ya. Apa yang Anda lakukan? Nah, biasanya begini nih, banyak nih yang biasanya begini. Ketika kalian kehilangan atau tidak menghasilkan ide-ide, susah banget menghasilkan ide-ide gagasan ketika Anda berusaha untuk berkreativitas. Apa yang Anda lakukan supaya kreativitas itu tumbuh lagi dan menghasilkan ide-ide yang cemerlang? Apa yang dilakukan? Silahkan. Biasanya ngapain sih? Apa yang Kalau dilakukan? saya sih Pak, biasanya gara-gara kepepet Pak. Oh, kepepet. Oke. Baru kepepet ya. Berarti karena sikon ya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Kalau saya sih biasanya Pak harus cari-cari inspirasi lagi gitu Pak, biar ngembangin ide. Good. Betul. Good, Ajeng. Terima kasih. Wow, berarti sudah paham ya bagaimana caranya untuk, waduh buntu nih gitu ya. Duh, gimana yang harus saya lakukan supaya saya bisa menambah apa istilahnya mengisi ember saya, mengisi gelas saya yang kosong ini karena kesusahan ide-idenya lagi kosong gitu ya. Terus bagaimana caranya? Betul, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Ajeng itu betul gitu ya. Berusaha untuk memperkaya lagi referensi. Kenapa? Kalau kita tidak punya banyak referensi atau melihat atau merasakan atau mempelajarinya atau mencari tahu, otomatis pola pikir kita, otak kita itu akan lemah dalam menghasilkan sebuah apa ya istilahnya kalau di otak itu kan kayak ada setrumnya gitu ya, ada sebuah magnetik yang saling bekerja di dalam otak kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Makanya kenapa ide itu selalu dilambangkan dengan otak yang ada gambar lampunya yang lagi terang gitu ya, ting gitu ya. Makanya dalam sebuah kreativitas itu dilambangkan ketika mendapatkan sebuah ide yang cemerlang itu adalah lampu bohlam yang lagi menyala. Jadi bisa energinya muncul untuk bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kurang lebihnya begitu. Oke, good Ajeng. Berarti bisa dengan mencari referensi-referensi gitu ya, menambah referensi, belajar, jalan-jalan itu termasuk nggak, Ajeng? Termasuk Pak. Termasuk ya. Iya. Itu berarti kalau jalan-jalan Ajeng udah nggak ngelihat yang label merah yang ada diskonnya doang ya. Iya Pak. Iya, kenapa? Kita orang interior harusnya kita lebih peka gitu ya. Jangan kalau misalnya oke lah boleh melihat diskonan gitu ya. Tapi kita tetap juga harus peka terhadap lingkungan sekitar bahwa apa yang ada di dalam ruang itu merupakan ranah keilmuan kita. Otomatis dimanapun kita tuh bisa belajar kok. Benar, karena ilmu kita itu adalah ilmu ruang gitu ya. Dimanapun, baik ruang yang terbatas maupun yang tak terbatas. Ya, maupun ruang virtual gitu ya. Jadi segala sesuatu terkait dengan ruang harusnya teman-teman juga bisa belajar di situ ya untuk menambah referensi, meningkatkan feeling, sense-nya gitu ya untuk belajar lebih baik mengenal dan merasakan bagaimana sih ruang yang ada di sekitar kita. Nggak harus mantengin layar, ngelihat foto di Google itu nggak harus. Teman-teman bisa jalan-jalan, lalu berusaha untuk menikmatinya, mengamatinya. Bahkan kadang-kadang kalau teman-teman nyeletuk gitu ya ayo siapa yang udah pernah nyeletuk kalau masuk ke interior tertentu gitu ya, mengkritisi, mencoba untuk memberikan pendapat di dalam hati gitu. Ih, kok begini banget ya ruangannya gitu. Ih, kok nggak ergonomis banget ya. Ih, kok warnanya gini banget ya. Apa sih maksudnya gitu ya. Ih, kok nggak gini ya gitu ya. Nah, itu ada berarti teman-teman sudah berusaha ide kreatifnya udah mulai muncul tuh gitu ya. Ide-ide untuk mengasah kemampuan dalam dirinya itu muncul gitu ya. Pasti akan muncul harusnya nggak gini nih gitu ya. Berarti itu ide kreatif itu udah mulai muncul tuh gitu ya. Harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman sudah mulai terasah juga itu ide kreatifnya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Kalau kehilangan atau lagi buntu, lagi kosong, kira-kira apa sih yang dilakukan supaya muncul ide kreatifnya? Ada nggak? Saya pengen tahu.
Tadi gimana tadi? Kalau kamu gimana tadi? Tadi ada di balik layar nggak ya? Oke, nggak ada nih kayaknya. Oke, yang lainnya. Siapa? Iza? Kak. Gimana, Za? Lebih kayak nyari kata kunci lain daripada yang misalnya dimentokinnya itu. Jadi randoming. Misalnya lagi buntu nyari misalnya nyari furnitur, berarti nanti yang diputar lagi apa gitu kalimatnya gitu. Jadi kita tuh nggak mikirin itu doang, nggak mikirin dia lagi gitu. Jadi kayak oh kayaknya nggak harus ini deh yang dipikirin, kayaknya bisa deh mikirin yang lain. Nah terus mikirin yang lain, oh iya juga ternyata nyambung sama yang mau bikin tadi. Good. Betul. Mencari kata kunci lain. Wow, luar biasa sih. Kalau udah sampai situ berarti berpikirnya stepnya meningkat satu lagi tuh kan ya. Berarti nggak cuma sekedar visual ya. Nggak cuma sekedar visual. Kalau Ajeng tadi mungkin visual gitu ya. Menambah pengalaman dengan melihat gitu ya. Kalau Irza menambah referensinya berdasarkan pengalaman, kemampuan berpikir di kata kunci. Nah, bener, bisa juga seperti itu. Cara-caranya itu pasti berbeda-beda. Ada lagi nggak yang lain? Ini caranya unik-unik nih. Ajeng unik, Irza unik, Kirana unik nih. Kalau Kirana kepepet. Wah, kalau kepepet, kadang-kadang memang ada ya. Kalau kepepet itu kadang kita akan muncul idenya dengan mudah gitu. Karena kondisinya kepepet. Bener banget sih, Tapi saya ya juga sebenarnya ngalamin. tuh awal-awalnya emang udah research dulu, misalnya cari-cari dulu tugasnya kayak gimana, terus nanti tuh kadang tuh saya suka estimasi sendiri, misalkan tugas ini tuh kelarnya kira-kira kapan gitu Pak, makanya suka kepepet gitu Pak kerjainnya. Tapi Oke, kalau tepat mau nggak waktu mau harus selesai dan dapat ide gitu ya, dipaksa untuk Iya. keluar ide. Tapi percaya nggak Kirana, bahwa sebetulnya ide itu bisa muncul tanpa kepepet? Percaya nggak? sebenarnya percaya sih. Pernah Cuma nggak Kirana mengalami gini, lagi nongkrong gitu ya, misalnya entah itu di pinggir jalan, lagi nungguin angkot misalnya, atau mungkin lagi ngobrol ngelihat siapa gitu atau ngelihat sesuatu, jadi muncul ide yang nggak disadarin. Pernah nggak? Pernah Pak. Pernah ya? Nah, kuncinya berarti Kirana itu tanpa kepepet pun seharusnya bisa. Semuanya bisa. Betul ya? Semuanya bisa. Cuman kadang-kadang kita itu malas untuk mencatat. Malas untuk merekam. Ya. Pernah nggak ketika kepepet, Kirana itu pernah kepikiran sama yang pernah dipikirin sebelumnya? Pernah juga. Pernah kan? Nah, berarti sebetulnya Kirana itu kepepetnya bisa jadi bukan karena tekanan gitu ya, bukan karena waktu, tetapi karena malas nyatet gitu ya. Harusnya idenya tuh bisa sudah muncul nih, tapi nggak dicatat gitu ya. Jadi kehilang kelupaan gitu aja, atau mungkin ke distract dengan pekerjaan yang lainnya. Gitu ya. Tips dari saya, teman-teman, ketika punya ide yang brilian atau yang apapun idenya itu muncul seketika, jangan malas, jangan sia-siakan itu untuk berusaha dicatat. Kenapa? Satu hari nanti ketika teman-teman kepepet seperti itu, kadang-kadang kita namanya memori itu nggak bisa untuk kita paksakan mengingat-ingat lagi. Tapi dengan catatan itu bisa akan memudahkan kita. Gitu Kirana ya. Oke. Baik, kalau begitu apakah masih ada lagi yang mau berpendapat? Tapi suka datang pas kalau lagi nggak dicari gitu tuh Pak, deteknya. Gimana Sa? Kayak gini nih Pak, misalnya kita lagi pingin nyari tuh, aduh apa ya gitu. Itu nggak dapet Pak, tapi giliran kita lagi nggak nyari malah keluar terus kayak, tapi karena lagi posisinya kita nggak fokus buat nyari, jadi kayak
entah kita nggak nyatet atau entah kita kayak cuma selewat doang gitu tuh. Jadi kayak nggak sadar gitu tuh Pak. Itu tuh yang bikin males tuh Pak. Nah itu, makanya sekarang polanya dirubah, ketika tiba-tiba kita menghadapi, ada ide nih gitu. Meskipun kita lagi ngapain ya, segera untuk mencari sesuatu untuk bisa dicatat, gitu. Saya tuh pernah malah begini nih, lagi ngobrol sama dosen ya, dosen pembimbing saya dulu, gitu kan. Dia ngobrol gitu ya, ngasih sesuatu gitu ke saya gitu. Saya juga nggak enak sih, kesannya nggak sopan gitu ya waktu itu. Terus habis gitu, ketika kita ngobrol kan itu muncul tuh ya, kadang-kadang itu on fire gitu ya, muncul gitu di dalam pikiran kita. Nanti begini gitu ya. Terus tiba-tiba saya langsung bilang gitu, Pak sebentar, saya bilang gitu, Pak sebentar, mohon maaf sekali saya bilang begitu. Sebentar ya Pak, sebentar. Saya butuh waktu sedikit saja Pak untuk menorehkan apa yang sudah ada di pikiran saya. Saya sampai gitu teman-teman waktu itu. Itu waktu saya S2. Saya ingat banget itu. Terus saya catat semuanya, saya bikin sketsanya. Ada mungkin sekitar 15 menit, beliaunya menunggu sampai dia harus keluar dulu merokok dan ngopi. Gitu ya. Sampai saya dibilang, wah kurang ajar kamu. Digituin sama dosen saya dulu gitu. Bapak mohon maaf sekali saya bilang gitu. Saya harus catat dulu. Ini idenya, saya akan nanti kehilangan. Mohon maaf Bapak bisa ngopi sama ngerokok dulu deh. Nanti saya susul untuk temenin ngopi sama ngerokoknya. Oke, gitu ya. Betul. Saya dikurang ajar sama dosen tersebut ketika saya muncul kembali untuk bimbingan lagi dengan dia mengapresiasi gitu. Bapak, ini loh hasil anak kurang ajar, saya bilang gitu. Mohon maaf ya Pak, saya bukan untuk membuat Bapak tersinggung atau apa atau memotong pembicaraan, tapi terima kasih Pak. Hasil dari Bapak memberikan bimbingan tadi, meskipun belum selesai, saya sudah menghasilkan sesuatu, ide bagasan yang baru Pak, seperti ini kurang lebihnya. Nah langsung tuh, oh iya betul, ini yang saya maksud, ini yang saya mau, kamu langsung nangkep dan kamu bisa merumuskannya. Nah itu teman-teman, jadi nggak apa-apa sebetulnya, asalkan apa yang kalian lakukan itu positif, gitu ya, memberikan sesuatu yang berdampak atau memberikan sesuatu yang menunjukkan kepada orang lawan bicara kita ketika kita misalnya lagi bicara gitu ya, nggak apa-apa dipotong sebentar ya, mohon maaf saya ada sesuatu yang terpikir nih dan harus dicatat gitu, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Orang lawan bicara kita pasti akan memahami, baru ceritakan kenapa harus memotong, mohon maaf saya dapat ide seperti ini. Nah itu pasti akan ada sesuatu yang seru untuk diceritakan lagi kepada lawan bicara kita, gitu ya. Begitu juga dengan diri kita sendiri teman-teman, ketika kita menghadapi sesuatu ke distract, muncul ide sekelebat gitu aja, take a break ya, take a break sejenak saja, lupakan distract karena muncul ide itu adalah sebuah anugerah, adalah sesuatu yang tidak mungkin akan muncul kedua kalinya ya. Kadang-kadang itu cuma beberapa detik kita tuh udah lupa, betul. Ketika kita muncul, langsung catat, langsung berusaha untuk direkam. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang mungkin nggak pernah kita sadari. Kita tuh sebetulnya orang kreatif, kalau udah biasa diasah kreativitasnya, otomatis itu ide kreatif itu muncul kadang-kadang gitu. Ya, jalan kemana gitu ya, ngelihat sesuatu, kayaknya bisa tuh dibikin furniture, kayaknya bisa tuh ini. Nah, sebetulnya di otak kita sudah berpikir gitu ya, seperti apa. Nah, ketika itu sudah mulai panas, ya mesinnya udah panas di dalam otak kita, itu jangan diem aja. Jangan diem aja. Minimal kalau nggak ada catatan, kalian punya handphone. Catat di handphone. Catat kata kuncinya, catat poin-poinnya untuk bisa memercikan lagi hal-hal yang mungkin sudah dicatat itu ketika kalian akan kembali ke hal yang sifatnya waktunya sudah longgar dan kalian bisa kembangkan ide yang muncul tadi itu, gitu ya. Saya suka dulu, sekarang sih jarang ya, saya suka nyiptain lagu teman-teman, jujur aja. Saya dulu adalah vokalis band, saya anak indie band di Surabaya. Ada beberapa album yang muncul dan beberapa diputar di radio. Jujur aja, zaman dulu saya masih SMA ke kuliah lah intinya. Saya punya band indie. Dan saya salah satu pencipta lagu di band tersebut. Ketika saya jalan, ya, mendengarkan sesuatu, ada nada yang muncul dari, misalnya dari ini nih, saya pernah ingat.
Mohon maaf. Ada nada yang muncul dari kentongannya es, sesuatu apa bunyinya yang jualan es. Itu dia berirama banget. Kalau nggak salah gini, saya lupa ingat. Ting 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 gitu ya. Ya kayak gitulah intinya ya. Itu akhirnya dari situ saya coba untuk memahami itu, oh ini menarik nih, dari nada yang menarik gitu ya, akan jadi nada yang menginfluence nih gitu ya. Muncullah nada-nada yang di dalam pikiran saya, muncullah nada-nada yang dalam otak saya untuk menjadi nada-nada yang mudah dicerna oleh pendengarnya. Saya langsung ambil handphone, saya buka recorder, saya cukup nyanyi aja gitu, gitu aja. Nah, kenapa? Ketika saya buka itu dari nada baru yang bisa menjadi ide baru untuk lagu baru gitu buat saya. Nah, hal-hal yang sepele itu teman-teman. Kalau teman-teman misalnya kepengen voice note, boleh. Cerita aja apa yang saya tadi nemu ini, ide yang muncul adalah seperti ini, poinnya gini, nanti saya bikin ini. Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ngetik susah gitu ya, buka voice note, lalu direkam, nanti ketika rekaman itu menjadi sesuatu yang berharga buat kalian. Dikembangkan lagi deh. Begitu kurang lebihnya teman-teman. Ya, begitu ya, Za. Begitu ya teman-teman ya. Ya, Pak. Oke. Baik, kalau begitu waktu menunjukkan 326 berarti tinggal sebentar lagi 1 SKS berlalu. Mudah-mudahan teman-teman yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta kita, atau mungkin bagi teman-teman yang lain, jangan sia-siakan, begitu ya, apa yang diberikan sama Sang Pencipta, sama yang diberikan Tuhan kita, ya, sama yang diberikan Dewa kita, sama yang diberikan sesuatu, semua yang diberikan oleh kepada kita itu adalah anugerah. Jangan sia-siakan, sehingga berusaha untuk terus diasah kreativitasnya supaya teman-teman terus bisa berkembang semakin baik untuk menghasilkan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, gagasan-gagasan yang dapat menyelesaikan permasalahan baik dari diri sendiri dulu maupun permasalahan-permasalahan yang di luar sana, menggunakan intelektualitas teman-teman untuk menghasilkan karya-karya yang baik dan menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Begitu ya teman-teman ya. Semangat terus untuk kreatif, karena teman-teman adalah produk-produk dari calon-calon sarjana yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa, menyelesaikan persoalan mandiri dulu setidaknya, dan persoalan masyarakat lingkungan sekitar, keluarga, maupun bangsa dan negara nanti harapannya. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diserap, tips-tips yang bisa dipakai gitu ya, bisa digunakan supaya bisa kreativitasnya terus terjaga dan terasah sampai ke depan, sampai nanti ilmunya dipakai di kehidupan masyarakat atau bermasyarakat nantinya setelah lulus menjadi sarjana. Baik, saya akhiri perkuliahannya. Semoga pertemuan ini bisa berkesan dan menyenangkan untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu sehat, untuk selalu bersyukur, dan menjaga diri masing-masing, berusaha untuk menghadapi sesuatu dengan berpikir panjang, bukan berpikir pendek, karena kita harus pikirkan apa keuntungan dan kerugian untuk diri kita sendiri. Ingat bahwa kalian selama berkuliah itu ada orang tua yang menunggu kalian di rumah, ada harapan yang besar untuk kalian untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik, berilmu, berbudi luhur, dan bermanfaat untuk masyarakat tentunya, terutama untuk keluarga kalian. Salam sehat untuk kalian semua dan keluarga kalian semua di rumah. Semoga lancar semua perkuliahannya. Kita bertemu minggu depan dengan topik dan tema yang berbeda. Oh, mohon maaf, minggu 8 tidak ada perkuliahan ya, hanya mengisi kalau nggak salah apa ya, ada sesuatu di LMS yang harus diisi lah minggu depan itu ya. Jadi tidak ada perkuliahan, hanya mengisi itu di jam perkuliahannya. Saya akan buka pengisian itu di jam perkuliahan, begitu ya. Jadi teman-teman tinggal mengisi apa ya, kalau nggak salah refleksi atau apa gitu, saya lupa, di LMS ada di minggu ke-8 ya. Jadi minggu depan, minggu ke-8 tidak ada kuliah, tugasnya hanya mengisi yang ada di LMS itu.
Ya, saya akan buka di jam perkuliahan berlangsung. Baik, selamat sore semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.